Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang mengatur alam raya ini berputar sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan jumlah bulan dalam setahun sebanyak 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Dan yang dimaksud dengan ketetapan Allah di sini adalah ketetapan takdir. Karena ketetapan Allah ada dua, ada ketetapan syariat dan ada ketetapan fi kitab yauma khalaqas samawati, pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan ketetapan ini di sebagian manusia menyimpang darinya. Ada sebagian manusia yang mereka menyalahi dari ketetapan takdir ini, sehingga dia membuat perhitungan jumlah bulan dalam satu tahun berbeda sebagaimana yang Allah tetapkan. Meskipun pendapat ini menjadi pendapat yang nyeleneh dan tidak diakui oleh umat manusia di sepanjang zaman, selain hanya kelompok kecil dari mereka. Itu adalah kelompok Nasrani Ortodoks yang mereka punya keyakinan bahwa jumlah bulan dalam satu tahun ada 10. Dalam salah satu sekte yang diyakini oleh orang Nasrani ini. Dan nyata saja ketika dia menyalahi ketetapan takdir Allah, maka tidak diakui oleh manusia yang lain kecuali oleh kelompoknya. Dan kita bisa melihat bahwa ketetapan takdir yang Allah tetapkan itu diakui oleh manusia, baik muslim maupun kafir. Sehingga ketika Allah katakan Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, jumlah bulan dalam satu tahun ada 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan takdir Allah, ini diakui oleh muslim maupun kafir. Maka dalam kalender miladiyah, dalam kalender yang dibuat oleh non-muslim, mereka juga punya 12 bulan. Dalam kalender-kalender yang lain yang mereka tetapkan juga 12 bulan. Karena itu merupakan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Karena itu janganlah kalian mendolimi diri kalian fihinna, di selama rentang 4 bulan-bulan haram itu. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana kalian memerangi mereka secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tentang masalah hukum dan amalan yang disyariatkan di masing-masing bulan Hijriyah, ini termasuk di antara kajian yang cukup jarang diselenggarakan oleh kaum muslimin. Dan buku yang membahas tentang itu juga cukup jarang. Namun ada satu buku yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama, yaitu buku yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab
yang berjudul Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif ini bercerita tentang amalan-amalan dalam waktu 1 tahun berdasarkan kalender Hijriah. Sehingga di bulan Syawal amalannya apa saja. Beliau bercerita tentang bulan Syawal, keutamaannya, kemudian amalan di sana ada apa saja. Kemudian di bulan Dzulqa'dah setelah Syawal, seperti apa Dzulqa'dah itu, lalu amalan apa yang disyariatkan di sana. Kemudian nanti beralih ke Dzulhijjah, dan sebelumnya beliau membahas dari awal yaitu bulan Muharram. Dan wallahu alam, saya tidak mengetahui apakah buku ini sudah diterjemahkan ataukah belum. Bukunya cuma 1 jilid. Dan buku ini cukup penting dalam pembahasan terkait mengenal bulan-bulan dan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya dalam waktu 1 tahun. Baik, sebelumnya pertama yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa kalender yang diakui dalam Islam adalah kalender yang mengacu kepada bulan, bukan mengacu kepada matahari. Kami ulang bahwa kalender yang diakui dalam Islam adalah kalender yang mengacu kepada peredaran bulan dan bukan kalender yang mengacu kepada peredaran matahari. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabatnya atau orang di masa beliau. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-ahillah, tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Lalu Allah perintahkan kepada sang nabi, katakanlah bahwasanya hilal itu adalah mawaqitu linnas. Ada di surat Al-Baqarah ayat 189. Kelihatan ini share screen ini? Nah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bahwasanya hilal itu adalah acuan waktu linnas, bagi seluruh umat manusia. Wal haji, demikian pula untuk acuan waktu haji. Sababun nuzul dari ayat ini diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa sahabat itu merasa terheran. Kenapa bulan itu berawal dari kecil, kemudian membesar, sampai akhirnya jadi bulan yang besar, purnama. Lalu setelah itu balik mengecil, kemudian hilang. Dan dalam waktu 1 bulan ada 28 manazil. 28 manazil, 28 posisi. Sedangkan yang 2 yaitu 29 dan antara 1 dan 30 ini kadang tidak nampak, kadang nampak kecil sekali, yang disebut dengan hilal. Baik, lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ngapain kalian tanya tentang itu? Kok bulan itu awalnya kelihatan sangat kecil, lalu membesar sampai jadi purnama, setelah itu mengecil hilang. Ngapain kalian tanya tentang itu? Yang lebih penting adalah penjelasan bahwasanya bulan itu dijadikan sebagai acuan waktu bagi manusia. Wal hajj, demikian pula acuan waktu untuk kegiatan haji. Sehingga Allah katakan di sini, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah bahwasanya bulan itu merupakan acuan waktu bagi manusia dan haji. Baik, Anda garis bawahi kalimat mawaqitu linnas, bahwa bulan itu merupakan acuan waktu manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bulan itu acuan waktu bagi kaum muslimin. Namun yang Allah katakan, qul hiya mawaqitu linnas. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah sesungguhnya bulan itu adalah mawaqit, acuan waktu linnas, bagi manusia.
Allah tidak mengatakan qul hiya mawaqitu lil muslimin. Allah tidak mengatakan demikian. Tapi yang Allah katakan adalah qul hiya mawaqitu linnas. Kalimat linnas untuk manusia berarti mencakup siapa? Mencakup muslim maupun non-muslim. Sehingga seluruh umat manusia mereka menggunakan acuan hilal. Mereka menggunakan acuan hilal dalam menentukan kalender. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam satu tahun ada 12 bulan Hijriyah. Satu tahun ada 12 bulan Hijriyah. 12 bulan Hijriah ini dimulai dari Muharram, lalu diakhiri dengan Dzulqa'dah. Kemudian muncul pertanyaan, nama-nama seperti ini awal mulanya berasal dari siapa? Apakah sudah ada sejak zaman jahiliyah? Ataukah baru ada belakangan ketika Nabi SAW diutus oleh Allah? Ada yang mengatakan bahwa nama ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan realitanya demikian. Karena itu Rasulullah SAW beliau ketika berdakwah, beliau sudah menyampaikan terkait masalah bulan. Artinya masyarakat sudah memahami hal itu. Kecuali satu bulan yang menurut keterangan sebagian ulama seperti yang disampaikan oleh As-Suyuti, yaitu bulan Muharram ini diberi nama oleh syariat. Karena itu bulan Muharram dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebut oleh Nabi SAW sebagai Syahrullah. Disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di Syahrullah, yaitu di bulan Muharram. Nah, disebut sebagai Syahrullah karena bulan ini yang memberi nama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang lain yang memberi nama adalah manusia. Baik. Sehingga nama bulan ketika itu sudah ada. Nama bulan ketika itu sudah ada. Dan acuan tanggal mereka adalah berdasarkan apa yang mereka saksikan dari perjalanan bulan. Mulai dari hilal, kemudian mereka tinggal ngurutkan saja. Kalau sudah ketemu hilal, diurutkan. Modelnya diurutkan. Jadi mereka nggak punya alat tulis papan kalender seperti kita ya. Sudah kalau hilal hilal hari ini, berarti besok tanggal 2, tanggal 3. Tinggal diurutkan. Baik. Itu metode mereka dalam penetapan kalender. Nah, sampai wafatnya Rasulullah SAW, orang Arab belum mengenal angka tahun. Orang Arab belum mengenal angka tahun. Ustadz, izin sebelumnya. Silakan. Muharram sampai Dzulqa'dah apa Dzulhijjah? Afwan ya. Terima kasih. Dari Dzulhijjah, Masya Allah. Sampai Dzulhijjah. Jazakillahi khairan. Baik, kembali ke sini. Jadi sampai wafatnya Rasulullah SAW, orang Arab belum mengenal angka tahun. Sehingga cara mereka dalam menentukan peristiwa itu berdasarkan dalam menentukan kejadian ya, berdasarkan peristiwa besar yang ada ketika itu. Maka kita kenal ada istilah tahun gajah ya. Nabi SAW lahir di tahun gajah. Tahun berapa itu? Orang Arab nggak ngitung, nggak pakai angka. Sehingga sampai Rasulullah SAW wafat, kita bicara orang Arab ya, bukan kaum muslimin. Orang Arab secara umum mereka nggak punya angka tahun. Acuan angka tahun itu tidak ada.
Zaman Abu Bakar juga nggak ada. Sampai akhirnya angka tahun ini pertama kali ditetapkan di masa Umar setelah beliau menjabat sebagai khalifah kurang lebih 2 tahun. Datang seseorang membawa sebuah surat. Surat itu berisi tagihan utang yang disebut dengan sok. Dalam sok itu tertera bahwasanya fulan harus membayar utang senilai sekian di bulan Sya'ban. Lalu setelah mereka sengketa, datang ke Umar. Wahai Amirul Mukminin, dia harus bayar utangnya di bulan Sya'ban. Dibaca oleh Umar. Ya ini benar, bulan Sya'ban. Tapi kawan saya ini nggak mau bayar. Wahai Amirul Mukminin, bukan Sya'ban tahun ini, tapi Sya'ban tahun depan. Nah, di surat itu tidak ada tahun kapan. Pokoknya bayar bulan Sya'ban. Sya'ban kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada ketetapan. Kemudian Umar ketika melihat itu, akhirnya beliau rapat dan beliau meminta kepada para sahabat, Da'ul a'lama linnas. Coba kalian tetapkan acuan untuk masyarakat. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk menetapkan kapan tanggal 1 Hijriah. Kapan tahun 1 Hijriah, bukan tanggal 1 ya. Kapan tahun 1 Hijriah. Terjadilah perbedaan pendapat, ada yang mengusulkan dimulai dari sejak kelahiran Nabi SAW. Ada yang mengusulkan dimulai dari diutusnya Nabi SAW. Ada yang mengusulkan dimulai dari hijrahnya Nabi SAW, dan ada yang mengusulkan dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW. Semua usul ini yang diterima adalah dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kita tidak membahas lebih detail. Kemudian tahun berangkatnya Nabi SAW hijrah dianggap sebagai tahun pertama dalam kalender Komariah. Nah, akhirnya sejak saat itu kaum muslimin punya tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai sekarang jadi 1443 Hijriah. Itu dihitung dari berangkatnya Rasulullah SAW hingga tiba di Madinah. Itu dianggap sebagai tahun pertama di kalender Komariah. Baik. Karena itu sebenarnya keberadaan tahun baru Hijriah itu sifatnya hanya masalah administratif. Di zaman Nabi SAW tidak ada, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu juga nggak ada. Kemudian sekian tahun setelah Umar menjabat juga belum ada. Baru ditetapkan Umar, sifatnya hanya untuk acuan angka tahun. Agar orang jadi tahu bahwa kejadian ini sekian tahun yang lalu. Nah, dulu di zaman sahabat, mereka niteninya pakai peristiwa perang atau peristiwa besar yang mereka alami. Kalau dulu zaman jahiliyah seperti itu. Sahabat juga sama. Ini tahun Badar, tahun Uhud, tahun Ahzab, tahun Fathu Mekah, dan seterusnya. Tahun Hudaybiyah. Sehingga yang mereka jadikan acuan adalah peristiwa besar yang dianggap terbesar oleh masyarakat. Sehingga orang bisa mengenang, oh sekian tahun yang lalu berarti kejadiannya. Dia lahir di tahun sekian. Padahal ketika itu belum ada angka tahun. Baik. Nah, sekarang kita akan mengangkat tentang bulan Dzulqa'dah. Sebelumnya kita berbicara terlebih dahulu tentang bulan-bulan haram. Allah tetapkan di surat At-Taubah bulan haram ada 4. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan ada beberapa keterangan. Pertama, annallaha qad harrama fihal qital. Di bulan haram Allah tetapkan haramnya berperang, yaitu qitalul hujum. Qitalul hujum. Apa itu qitalul hujum? Perang yang sifatnya menyerang. Amma qitalud dafa', adapun perang yang sifatnya membela diri, mutahattimun la yasqutu abada. Ini tidak gugur.
Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar kehormatan syiar-syiar Allah dan jangan melanggar asy-syahral haram, bulan-bulan haram. Artinya, janganlah kalian jadikan bulan-bulan haram untuk berperang fihi. Dan yang disebut bulan haram adalah bulan yang dulu diagungkan oleh masyarakat jahiliyah. Dan ketika Islam datang, lam yunqad hadzal hukmu. Hukum ini tidak dihilangkan. Bal akkadahu, bahkan ditegaskan. Di antara dalil haramnya melaksanakan perang yang bentuknya menyerang adalah firman Allah di surat Taubah, fa'idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Apabila bulan haram sudah berlalu, maka silahkan kalian perangi orang-orang musyrik dimanapun mereka kalian jumpai. Dan yang dimaksud dengan 4 bulan haram ada 4. 4 itu 3 berturut-turut, 1 nyempil agak tengah, 1 menyendiri di tengah. Berturut-turut disebut dengan bulan haji. Selain Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut ya. Sudah? Dan 1 adalah bulan Rajab. Yang kalau kita perhatikan itu selisihnya ya. Selisihnya dari Dzulqa'dah, selisihnya 5 bulan. Kemudian dari Muharram selisihnya 6 bulan. Jadi tepat Rajab itu di pertengahan. Rajab, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, kemudian Syawal, Dzulqa'dah. Berarti 3 bulan bukan 4 bulan ya, 3 bulan. Kemudian nanti setelah Muharram di bulan Rajab selisihnya 6 bulan. Sehingga dia berada di tengah. Dan 3 bulan berturut-turut ini dijadikan sebagai bulan haram dalam rangka untuk menghormati kegiatan haji. Dalam rangka untuk menghormati kegiatan haji. Kenapa? Karena ketika orang berangkat haji, dia membutuhkan perjalanan yang lama. Sebulan sebelum Dzulhijjah sudah menjadi bulan haram. Dan sebulan pasca Dzulhijjah juga menjadi bulan haram. Maka 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Baik. Sedangkan Rajab yang berada di tengah, yang itu jatuh sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan, itu adalah bulan ihram, bulan umroh yang dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah di masa silam. Sehingga karena umroh itu kegiatannya hanya di Masjidil Haram, tidak butuh waktu yang lama, maka mereka tetapkan 1 bulan, yaitu di bulan Rajab, tidak boleh ada kegiatan perang. Sehingga masyarakat aman ketika itu, mereka bisa melakukan kegiatan apapun. Dan diriwayatkan dari Jabir, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu fi syahril haram illa ayyughza aw yughzwa fa idza hadara dzalika aqama bina hatta salikha. Nabi SAW tidak pernah perang di bulan haram kecuali ketika beliau diserang. Dan Islam bukan yang pertama kali yang mengharamkan bulan haram itu. Orang-orang jahiliyah mereka sudah mengharamkan bulan haram. Al-Baihaqi mengatakan, wa kana ahlul jahiliyah yu'azzimuna hadzal syahr, hadzal ashhur, fa kanu la yuqatiluna fihin. Orang jahiliyah mereka mengagungkan bulan-bulan ini dan mereka tidak berperang ketika di bulan haram. Kemudian di sini ada catatan yang kedua. Annal ma'asi fi ashhuril hurum. Bahwasanya perbuatan maksiat di bulan haram a'dhamu itsman wa ashadda tahrifan wa ashadda tahriman. Maksiat yang dilakukan di bulan haram lebih besar dosanya dan lebih kuat haramnya. Karena itu di surat At-Taubah ayat 36 yang tadi kita kutip ya.
Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Lalu Allah kasih larangan fala tadhlimu fihinna anfusahum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian. Qatadah Ibnu Di'amah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan al-amalu salih a'dhamu ajran fil ashhuril hurum. Amal saleh mendapatkan pahala yang lebih besar ketika dilakukan di bulan-bulan haram. Wadzulmu fihinna a'dhamu minhu fima siwahunna. Dan kezaliman di bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan yang dilakukan di selain bulan haram. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'azima. Meskipun semua bentuk kezaliman dalam arti maksiat, apapun itu adalah tindakan yang besar, berbahaya. Baik, karena ibadah yang dilakukan di waktu yang mulia nilainya lebih besar. Maka demikian pula maksiat yang dilakukan di waktu yang mulia dosanya lebih besar. Sebagaimana ibadah yang dilakukan di tempat yang mulia akan mendapatkan pelipatan pahala yang lebih besar, seperti di tanah haram atau di Baitul Maqdis. Demikian pula maksiat yang dilakukan di tempat yang mulia dosanya lebih besar. Dulu ada sebagian sahabat yang mereka tidak mau tinggal di Mekah, tapi lebih memilih tinggal di luar tanah haram. Tidak berani tinggal karena Mekah itu kan ada batas tanah haram ya. Para sahabat tuh nggak berani tinggal di dalam tanah haram. Sebagian sahabat, bukan semua. Ada sebagian sahabat yang nggak berani tinggal di dalam tanah haram. Mereka lebih milih tinggal di luar tanah haram. Ketika ditanya kenapa, dia menyampaikan, aku takut ketika aku berbuat maksiat, maka Allah akan memberikan dosa kepadaku lebih besar. Dan setiap manusia berpeluang untuk itu. Namanya orang kan pasti berdosa. Ini sahabat yang kita tahu mereka punya kemuliaan yang luar biasa, ketakwaan yang luar biasa. Muridnya Rasulullah SAW. Tapi dia punya ketakutan kalau tinggal di tanah haram, yang namanya manusia pasti dia akan berbuat dosa. Sehingga nanti dia takut ketika berbuat dosa akan mendapatkan pelipatan dosa yang lebih besar. Baik. Kadang setelah saya membaca athar ini, saya melihatnya. Masya Allah. Banyak di antara jamaah umrah atau jamaah haji yang punya pikiran enaknya tinggal di Mekah. Kayaknya kok nyaman tinggal di sini. Ya nyaman karena di hotel ya. Sehingga dia pengen pindah ke sana, tinggal di sana. Dulu ada sahabat yang takut tinggal di sana. Karena khawatir apa? Berbuat dosa. Tapi mungkin orang di zaman sekarang terlalu pede. Dengan kondisi dia akan menjadi orang yang sangat soleh, orang yang ini. Gak jaminan. Banyak orang yang ketika tinggal di sana, ya meskipun lebih baik daripada ketika di Indonesia, tapi dia masih rajin berbuat maksiat. Kadang sepulang dari Masjidil Haram terus mojok, bapak-bapak mojok. Kenapa itu jamaah kok tiba-tiba ngilang mojok? Ngerokok. Masya Allah. Kumpul sama teman-temannya ngerokok di salah satu sudut toko. Kan tidak bisa bebas ya. Sehingga mereka memilih tempat tertentu. Nah. Dan ini tidak hanya berlaku untuk maksiat saja, termasuk juga di sini kata ulama diatul qatl. Diat karena kasus pembunuhan itu lebih besar ketika dilakukan di bulan haram. Al-fuqaha menyebutkan innad diyata tughladu fi syahril harami 4,000. Diat
untuk pembunuhan yang dilakukan di bulan haram lebih berat, dilipatkan, ditambahkan 4.000. Fatakunu sittata asyara alfa dirhamin. Maka total diatnya jadi 16.000 dirham. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada keterangan tentang bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan haji yang disepakati oleh para ulama. Dan bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram tidak masuk. Tapi dia masuk bulan haram untuk menghormati orang yang pulang setelah haji. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya tambahkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ada amal apa yang dianjurkan di bulan Dzulqa'dah? Beliau menyampaikan riwayat bahwa ketika bulan Dzulqa'dah, maka dulu para sahabat ada yang berpuasa. Rajin berpuasa kenapa? Karena di bulan Dzulqa'dah adalah bulan haram. Dan Rasulullah SAW pernah menganjurkan sebagian sahabat, sum ashhurul hurum. Sum ashhurul hurum. Berpuasalah di bulan-bulan haram. Kemudian kenapa bulan ini disebut sebagai bulan Dzulqa'dah? Wa summiya Dzulqa'dah, disebut sebagai bulan Dzulqa'dah liqu'udihim fihi 'anil qital. Karena orang Arab ketika itu duduk sehingga mereka tidak berperang, tidak menyerang, berperang. Maka mereka duduk. Dan saat bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan pertama, ya, karena Rajab setelah berlalu, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya. Ini bukan bulan haram. Begitu Dzulqa'dah, mereka nggak boleh berperang. Maka ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan seperti ini. Dzulqa'dah jatuh setelah Syawal. Kenapa disebut sebagai bulan Syawal? Dari kata syala, yang artinya mengangkat. Karena ketika itu masyarakat Arab mereka angkat senjata. Mungkin di sini menaikkan senjata. Untuk persiapan meninggalkan perang. Jadi mereka naikkan senjata ke loteng. Kalau orang zaman dulu ya, barang yang nggak dipakai itu kan ditaruh di mana? Ditaruh di atas. Ya. Wajan-wajan, panci-panci, atau tenggok-tenggok yang nggak kepake, orang dulu ditaruh di atas. Sehingga ini rumah dia, kemudian ada langit-langit, ya. Nah, ditaruh di situ barang-barang yang nggak kepake. Maka orang jahiliyah begitu bulan Syawal, karena besok sudah bulan Dzulqa'dah, di akhir Syawal mereka ngangkat itu. Senjatanya dinaik-naikkan, disimpan, karena akan datang bulan haram berturut-turut dari mulai Dzulqa'dah sampai Muharram selama 3 bulan. Senjatanya diamankan. Karena itu disebut sebagai bulan Syawal. Menurut versi sebagian ulama yang menjelaskan kenapa disebut bulan Syawal dari kata syala yang artinya mengangkat. Sementara Dzulqa'dah, Zu artinya yang memiliki. Al-Qa'dah artinya tempat duduk, pemilik. Ini artinya tempat duduk.
Karena ketika itu masyarakat duduk dalam arti tidak berperang di bulan Dzulqa'dah, mulai dari bulan Dzulqa'dah sampai bulan Muharram yang mereka hormati sebagai bulan haram. Baik. Dan tahrim Dzulqa'dah terjadi di zaman jahiliyah. Dijadikan sebagai bulan haram li ajlis siyar ilal hajj. Karena orang mau melakukan perjalanan haji. Sedangkan Muharram dijadikan sebagai bulan haram li ruju'in nasi fihi minal hajj. Karena manusia pulang dari kegiatan haji ila biladihim, ke daerah mereka masing-masing. Sedangkan bulan Dzulhijjah dijadikan sebagai bulan haram li wuqu'i hajjihim fi, karena haji itu terjadi di bulan itu. Sementara untuk bulan Rajab kana lil i'timar fihi minal biladil qaribah. Untuk bulan Rajab adalah bulan untuk umroh, kedatangan dari daerah yang dekat dengan kota Mekah. Nah, kemudian apa keistimewaan bulan Dzulqa'dah? Wa min khasaisi Dzulqa'dah, di antara keistimewaan Dzulqa'dah, anna umaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umrohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullaha kanat fi Dzulqa'dah, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, selain umroh yang menyertai haji beliau. Karena umrohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali? Umrohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali? Silahkan, barangkali ada yang mau memberi jawaban. Rasulullah SAW umrah berapa kali? 4 atau 3? 3 atau 2? 3. 3. Baik. Umrahnya Rasulullah SAW 4 kali ya. Yang pertama umrah Hudaybiyah. Ini umrah yang pertama. Tapi beliau ditahan ya, nggak boleh masuk kota Mekah tahun ini. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua umrah qadha, 1 tahun setelah itu. Yang ketiga umrah setelah beliau membagi ghanimah di Ji'ranah seusai Fathu Mekah. Dan yang keempat umrah haji. Baik, karena haji kan selalu diiringi dengan umrah, kecuali ifrad. Hajinya Nabi SAW haji qiran, sehingga haji dan umrah beliau berbarengan. Dan 3 yang pertama ini semuanya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Hadisnya riwayat Bukhari dari keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah SAW melakukan ihram untuk umrah semuanya di bulan Dzulqa'dah. Nah, di sini disebutkan wa kanat umaruhu sallallahu alaihi wasallam arba'an. Umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali. Umrah Hudaybiyah walam yutimmaha. Beliau tidak selesaikan. Jadi beliau tahallul di Hudaybiyah karena ditahan oleh orang musyrikin. Beliau tahallul di sana, kemudian pulang. Umrah qadha min qabilin, tahun depan. Dan umrah Ji'ranah. Nah, ini jadi Ji'ranah kan sekarang jadi mikot ya. Ji'ranah termasuk mikot yang sering dikunjungi oleh jamaah umrah. City Tour ya, setelah dari Armina, Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian ke Ji'ranah. Biasanya jamaah kami saya ajak ke Ji'ranah. Nah, di sana ada Masjid Ji'ranah. Kemudian bagi yang mau umrah, kadang mereka ngambil mikot di Ji'ranah. Dan itu kejadiannya ketika tahun Fathu Mekah. Lamma qassama ghanaim Hunain. Dan di situ Nabi SAW membagi ghanimah Hunain. Waqilah, dan ada yang mengatakan itu terjadi di akhir Syawal. Namun yang masyhur itu terjadi di Dzulqa'dah sebagaimana keterangan dari Ibnu Umar.
Dan ini merupakan pendapat jumhur. Dan umrah satu lagi adalah umrah ketika haji wada, sebagaimana disebutkan dalam dalil yang sahih. Wa qad ruwiya an ta'ifah minas salaf, dan sebagian ulama salaf diriwayatkan dari mereka, di antaranya Ibnu Umar, Aisyah, dan Atha. Mereka lebih memilih umrah di Dzulqa'dah dan Syawal daripada umrah Ramadan. Karena Nabi SAW umrah di bulan Dzulqa'dah dan di bulan-bulan haji. Haitsu yajibu alaihi al-hadyu idza hajja min amihi. Di mana ada kewajiban untuk hadyu jika di tahun itu lanjut haji. Karena hadyu menyembelih hewan disebabkan karena tamattu, itu adalah tambahan nusuk, tambahan ibadah. Wa yajtami'u nusukul umrati ma'a nusukil hadi. Maka bergabunglah ibadah umrah dengan ibadah hadyu. Dan Dzulqa'dah memiliki keutamaan yang lain. Wa hiya annahu qad qil. Ada yang mengatakan as-salasun yauman, 30 hari, di mana Allah Subhanahu wa taala wa'ada fihi Musa, mengambil janji kepada Musa. Kejadiannya ada di Dzulqa'dah. Tepatnya ada di surat Al-A'raf ayat 142. Coba kita buka Al-A'raf 142. Allah Ta'ala berfirman di Al-A'raf 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Dan kami mengambil janji dari Musa selama 30 malam, berarti 1 bulan. Wa atmamnaha bi ashrin. Lalu kami sempurnakan dengan tambahan 10 hari lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 laila. Sehingga beliau Musa menyempurnakan waktu perjanjian dengan Rabb-nya selama 40 hari, 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Lalu Musa berpesan kepada saudaranya Harun, ukhlufni fi qaumi, gantikan aku untuk nunggui kaum ini, Bani Israel. Wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Perbaiki mereka. Jangan ikuti jalannya orang-orang yang rusak. Lalu Musa berangkat ke sebuah tempat yang telah Allah tunjuk. Beliau akan menerima wahyu di situ selama 40 hari. 30 hari lalu Allah tambah 10. Nah, begitu Musa pergi, kejadiannya muncullah Samiri yang membuat berhala dari berhala berupa pedet ya, dari perhiasan yang dimiliki oleh Bani Israel. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa yang dilakukan oleh Musa ketika beliau memenuhi panggilan Allah, dan di situ beliau selama 40 hari bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini syariat sebelum kita ya. Nabi Muhammad SAW apakah melakukan seperti ini? Tidak. Ini syariat umat sebelum kita. Maka tidak boleh ini jadikan dalil kita dianjurkan untuk bertapa selama 40 hari, milih gunung di mana yang sepi. Tidak ada anjuran seperti itu. Lah Musa, itu Nabi Musa atas perintah Allah. Dan itu syariat umat sebelum kita, nggak berlaku untuk kita. Nah, diceritakan bahwa 30 hari itu adalah Dzulqa'dah. Sedangkan wa atmamnaha bi ashrin, dan aku tambahkan dengan 10 hari sehingga total jadi 40. 10 hari yang terakhir itu adalah 10 pertama Dzulhijjah. Dari Laits, dari Mujahid, bahwa wa wa'adna Musa 30 lailah, kami mengambil janji kepada Musa selama 30 hari, itu adalah Dzulqa'dah, dan kami sempurnakan dengan 10 hari, itu Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Wallahu a'lam.
Apakah riwayat itu benar ataukah Israiliyat? Namun itu keterangan dari Mujahid bin Jabr yang merupakan muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu di bagian akhir Al-Hafidh Ibnu Rajab ngasih sebuah renungan. Beliau mengatakan, "Ya man la yuqli'u an irtikabil haram, la fi syahri halalin wala fi syahri haram." Wahai orang yang tidak bisa melepaskan dosa, perbuatan haram, baik di bulan halal maupun di bulan haram. Ya man huwa fit ta'ati ila wara. Wahai orang yang dalam ketaatan masih berada di belakang. Wa fil ma'asi ila qaddam. Sementara dalam maksiat dia berada di depan. Ya man huwa fi kulli yaumin min umurihi syarrun. Wahai orang yang semua harinya selalu dipenuhi umurnya dengan keburukan. Mimma kana qablahu minal ayyam. Hari-hari yang telah dia lewati sebelumnya. Mata tastafiku min hadzal manam. Sampai kapan kalian akan terlelap dalam posisi tidur semacam ini? Mata tatubu min hadzal ajram. Kapan kalian akan bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa itu? Ya man andarahu syaibu bil mauti wa huwa muqimun 'alal atham. Wahai orang yang sudah mendapatkan peringatan dengan adanya uban yang menunjukkan akan dekatnya al-maut, kematian, sementara dia masih istiqomah dengan perbuatan dosa. Ama kafaka wa'idus syaibi ma'a wa'idil Qur'ani wal Islam. Tidakkah cukup bagimu dengan adanya peringatan berupa uban, ditambah lagi dengan peringatan Al-Quran dan Islam? Kalau memang tidak bisa menghentikan maksiat, al-mautu khairun laka minal hayati ala hadhil hali wassalam. Bisa jadi kematian lebih baik bagimu dibandingkan kehidupan jika kondisimu semacam ini. Wassalam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ustadz, izin bertanya, saya masih bingung misalnya dibilang bulan haram, bulan halal, tanah haram. Sejauh ini kan kebiasaan kami orang Indonesia, haram itu kan yang dilarang ya. Halal itu yang bagus, haram yang buruk. Tapi kok ini bulan haram dimuliakan. Jadi pengertiannya tuh masih nyampur-nyampur gitu. Mohon izin bertanya Ustadz. Baik. Jadi makna haram seperti Masjidil Haram itu bisa kembali kepada dua hal. Yang pertama, kembali kepada kemuliaan waktu dan tempat, sehingga disebut sebagai bulan haram, tanah haram. Berarti kembali kepada kemuliaan waktu dan tempat. Kenapa disebut sebagai bulan haram atau tanah haram? Karena larangan di situ banyak, sehingga orang harus melakukan sesuatu dalam rangka pengagungan terhadap bulan itu, terhadap waktu itu. Maka disebut sebagai tanah haram, tanah yang di sini ada banyak larangan. Dimana ketika di tanah haram, ya, orang tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B, tidak boleh melakukan C. Ada perbuatan yang mubah di luar, tapi di tanah haram jadi terlarang. Contohnya apa? Berburu, itu tidak boleh dilakukan di tanah haram. Kemudian menebang pohon seenaknya, tidak boleh dilakukan di tanah haram. Makanya merpati di tanah haram, Masya Allah, ya, tidak ada yang berani untuk berburu merpati, kecuali kucing. Kadang kucing menerkam merpati. Tapi manusia, masyarakat, mereka tidak boleh berburu di tempat itu. Meskipun kalau di luar tanah haram jadinya halal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian semacam ini bagi kaum muslimin. Sejauh mana mereka takut kepada Allah dengan aturan yang Allah berikan.
Bahkan dulu para sahabat, mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah dalam jarak 11 marhalah, 450 kilo. Satu marhalah itu 50 kilo untuk ukuran sekarang. Mereka ketika melakukan perjalanan dari Bir Ali, Dzul Hulaifah, sampai ke Mekah dalam jarak 450 kilo, di masa silam kendaraan mereka dengan keledai, dengan kuda, mereka beristirahat di sepanjang jalan. Butuh waktu kurang lebih 1 pekan. Kadang Allah hadirkan binatang buruan yang jumlahnya banyak. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, tanaluhu aidikum warimahukum. Allah katakan, tanaluhu aidikum warimahukum. Ada di surat Al-Ma'idah ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan berikan ujian kepada kalian berupa binatang buruan. Tanaluhu aidikum warimahukum. Yang bisa kalian dapatkan dengan tangan kalian. Jadi dicekel karo tangan aja bisa. Mungkin bentuknya kelinci, mungkin bentuknya kijang, mungkin bentuknya binatang-binatang yang bisa dimakan. Bisa kalian tangkap dengan tangan kalian dan bisa kalian tangkap dengan tombak kalian. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Untuk Allah ketahui dengan bukti siapa yang takut kepada Allah bil ghaibi, dalam kondisi dia tidak melihat Allah. Dan dulu Bani Israel gak sanggup dengan ujian semacam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Bani Israel setiap hari Sabtu tidak boleh menangkap ikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasih ujian. Ketika hari Sabtu, ikan itu muncul di permukaan. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Ketika di luar hari Sabtu, ikan itu tidak ada. Setiap kali hari Sabtu muncul di permukaan. Nah, akhirnya mereka melakukan apa? Hilah, masang keramba di hari Jumat sore, lalu ngambilnya di hari Ahad pagi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka karena mereka melakukan pelanggaran, sebab aturannya adalah setiap hari Sabtu tidak boleh nangkap ikan. Nah, mereka masang keramba di hari Jumat, ngambilnya di hari Ahad. Allah laknat mereka dan Allah jadikan mereka babi dan kera. Sementara para sahabat berhasil. Itu contoh ujian larangan, sehingga disebut sebagai tanah haram karena ini tanah di mana di situ ada banyak larangan. Demikian pula waktu disebut sebagai bulan-bulan haram karena di situ adalah bulan yang mulia yang ada banyak larangan. Sehingga tidak boleh berperang. Allah juga melarang fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan bermaksiat ketika itu. Allah larang untuk bermaksiat sehingga dosa maksiat yang dilakukan ketika itu lebih besar. Maka disebut sebagai bulan haram, tanah haram karena di bulan itu ada banyak larangan sebagai bentuk memuliakan bulan itu. Baik. Sehingga haram bermakna ihtiram. Ihtiram artinya kemuliaan. Haram karena di situ ada kemuliaannya. Yang kedua, haram yang kembali kepada aturan syariat. Allah Ta'ala menurunkan syariat. Dalam syariat itu ada beberapa hal yang dilarang. Riba nggak boleh, ini nggak boleh. Baik. Dilihat dari aturannya, tujuannya adalah dalam rangka memuliakan Allah Ta'ala Ar-Rahman. Maka siapa yang menghindari semua yang haram ini, berarti dia memuliakan Allah. Sudah? Perbuatannya tercela. Sehingga haram ketika nyebut riba haram. Nah, riba itu tercela. Tapi kenapa disebut sebagai perbuatan haram? Karena perbuatan ini harus dihindari dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata haram, saya ulang, kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada waktu tertentu atau tempat tertentu. Yang kedua, kembali kepada aturan syariat, di mana Allah
menurunkan syariat yang di situ ada beberapa larangannya. Tujuannya adalah dalam rangka memuliakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemuliaan. Selanjutnya kepada Ibu Firly dari London. Ibu, kami persilahkan bertanya secara langsung. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas ilmunya, sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz juga Amin. seluruh keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, aku izin bertanya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa Rasulullah mengerjakan umroh kebanyakan di bulan Zulqaidah, dan para sahabat juga istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengerjakannya di bulan Zulqaidah. Artinya memiliki mereka memilih untuk mengerjakan umroh di bulan tersebut daripada di bulan Ramadan. Sementara di bulan Ramadan pun pahalanya sangat banyak. Maka mohon nasihatnya bagi kami yang tentu mungkin rezekinya tidak setiap waktu bisa mengerjakan di 2 bulan tersebut. Maka yang lebih baik bagi kami bagaimana ya? Insya Allah sih kepinginnya mengerjakannya di bulan-bulan tersebut sekiranya banyak Allah lapangkan rezeki kami. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, umratan fihi ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan haji. Jadi disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita Ansar, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Kok kemarin kamu nggak ikut haji bareng-bareng, kenapa? Qalat, kemudian wanita ini mengatakan, "Lam yakun lana illa nadihan." Kami tidak punya kendaraan kecuali 2 ekor onta. Fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadihin wa taraka lana nadihan nandifu alaihi al-arda. 1 onta dipakai oleh bapaknya plus anak saya untuk haji. 1 onta lagi dipakai untuk mengairi tanah kami, mengairi kebun kami. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa'idha ja'a Ramadhanu fa'tamiri." Kalau sudah datang bulan Ramadan, nanti lakukanlah umrah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang cakupan makna dari hadis ini. Siapakah yang berhak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini? Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ada 3 pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama. Hadis ini khusus bagi wanita yang diajak bicara oleh Nabi SAW. Sehingga yang berhak mendapatkan keistimewaan umrah bisa mendapatkan pahala senilai haji hanyalah wanita ini. Dan ini merupakan pendapat Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas. Seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair. Dan di antara dalil pendapat ini, yang mendukung pendapat ini adalah hadis Ummu Ma'qil. Beliau pernah mengatakan, "Al-hajju hajjatun wal umratu umratun." Wa qad qala hadza li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma adri aliya khasatan ta'ni amlin nasi amma." Ummu Ma'qil mengatakan, haji ya haji, umrah ya umrah. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi apakah pernyataan beliau kemarin bahwasanya lakukanlah umrah di bulan Ramadan, nanti senilai dengan haji, apakah khusus untukku ataukah yang lain, saya nggak tahu. Sehingga wanita ini adalah Ummu Ma'qil. Baik, ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua, keutamaan ini hanya didapatkan oleh orang yang sudah punya niat haji. Fa'ajiza anhu. Namun dia tidak bisa mewujudkannya. Misalnya karena alasan pandemi, haji ditutup, tapi masih bisa umroh. Atau karena alasan kuota yang terbatas, hanya boleh yang berusia di bawah 65 tahun, maksimal 65 ya. Lalu dia sudah usia 65,5 tahun, Insya Allah, selisih 5 bulan atau selisih 6 bulan. Tsumma awwadahu bi umratin fi Ramadan. Lalu dia ganti dengan umrah di bulan Ramadan. Ayakunu lahu bi ijtima'i niyatil haji ma'a ada'il umrah ajru hajjatin tamatin ma'an Nabi SAW. Maka dengan adanya niat ingin haji, lalu dia wujudkan dalam bentuk umrah di bulan Ramadan, senilai dengan haji yang sempurna bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini keterangan Ibnu Rajab. Beliau di Lataiful Ma'arif mengatakan, wa'lam anna man ajiza an amali khairin wa ta'assafa alaihi. Ketahuilah bahwasanya orang yang tidak bisa melakukan amal tertentu dan dia sudah putus asa untuk melakukannya, wa tamanna khusulahu, sementara dia berharap untuk bisa mendapatkannya, kana syarikan li fa'ilihi fil ajri, maka beliau juga turut mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Wa dzakara amtsilatun lidzalika, kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Wa fata ba'dhan nisa'i al-hajju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian wanita sahabiat tidak bisa ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sangat ingin sekali bisa berangkat. Falamma qadima sa'alathu amma yujzi'u min tilkal hajj. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, wanita ini tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempatan apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa tetap mendapatkan pahala itu? Padahal pingin tapi nggak bisa, sebab terbatas kendaraannya. Qala Nabi SAW mengatakan, i'tamiri fi Ramadan, lakukanlah umrah di bulan Ramadan, fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Karena umrah di bulan Ramadan itu senilai haji bersamaku. Dan haji bersama Nabi SAW itu nilainya tertinggi. Wa dzakara hadzal qaula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ihtimalan, dan pendapat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga pendapatnya Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Pendapat yang ketiga, ini merupakan pendapat para ulama dari 4 mazhab dan yang lainnya, bahwasanya keutamaan dalam hadis di atas, umrah bulan Ramadan senilai dengan haji bersama Nabi SAW, itu berlaku untuk semua orang yang umrah di bulan Ramadan, baik laki maupun wanita, baik dia punya dia terlambat haji atau tidak terlambat haji, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Karena itu, jadi kenapa ada sahabat yang mereka lebih milih umrah di bulan Dzulqa'dah? Mungkin beliau punya pemahaman bahwa umrah di bulan Ramadan punya nilai keistimewaan, berlaku khusus bagi orang tertentu. Sementara umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW umumnya dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, sehingga beliau lebih memilih waktu sunnah sesuai dengan pelaksanaan umrah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi Bapak dan Ibu yang bertanya? Alhamdulillah. Ini sudah termasuk ya, tadi ada pertanyaan di chat juga berkenaan dengan umrah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, berakhir pula kajian kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, pengetahuan kita bertambah. Yang biasa Dzulqa'dah lewat-lewat saja, pada sore hari ini kita mendapatkan pengetahuan lebih. Alhamdulillah. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk menutup kajian dengan doa kajian kita pada sore hari ini. Monggo Pak Ustadz, dipersilakan.
Baik, sedikit saya kasih tambahan. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan amal yang kita lakukan, terkait bagaimana masyarakat jahiliyah menyikapi bulan Dzulqa'dah. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan haram dalam rangka untuk menghormati perjalanan haji. Sehingga 1 bulan mereka sudah jadikan sebagai waktu terlarang berperang. Dan masyarakat Arab sangat menghormati bulan-bulan haram ini, termasuk Dzulqa'dah. Di zaman jahiliyah, bulan Dzulqa'dah merupakan kesempatan bagi mereka untuk menggalakkan pasar. Jadi ada pasar yang itu dibuka setahun sekali. Dibuka ketika mendekati kegiatan haji. Sehingga bukanya itu setahun sekali. Dan pemahaman pasar di masa jahiliyah itu tidak harus bentuknya berupa kegiatan jual beli. Termasuk diantaranya adalah kegiatan orang berkumpul dalam rangka untuk memamerkan sukunya, membuat syair. Nah, ada banyak kegiatan perlombaan, terutama lomba syair. Sehingga orang berkumpul di situ terus lomba syair. Mereka mengadakan pasar-pasar untuk menggelar pertunjukan pamer syair, pamer kehormatan suku, pamer senjata, pamer kepiawaian dalam menggunakan senjata misalnya. Kemudian selesai itu mereka haji. Sehingga di bulan ini merupakan bulan aman bagi semuanya. Tidak ada satupun boleh mengganggu untuk kegiatan keramaian semacam ini. Meskipun mereka bermusuhan, waktu di pasar itu mereka nggak boleh untuk saling mengganggu, menculik temannya, nggak boleh. Dan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Di bulan Dzulqa'dah ada beberapa pasar yang dibuka. Di antaranya adalah pasar Uqad. Ini yang paling terkenal. Pasar Uqad letaknya 10 mil dari Taif ke arah Nakhlah. Saya tidak ngerti ya arah-arah Nakhlah itu kemana. Kalau Taif ya kita paham nggak jauh dari Mekah. 10 mil dari Taif ke arah Nakhlah. Pasar Uqad ini dilaksanakan sejak pertama Dzulqa'dah sampai hari ke-20. Sehingga kurang lebih selama 20 hari. Apa kegiatan di pasar Uqad ini? Lomba syair. Orang kumpul lomba syair. Ya tentu saja di kanan kirinya juga ada orang jualan. Karena orang kalau sudah kumpul, mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Setelah pasar Uqad selesai, mereka pindah ke pasar Majinah di tempat yang lain. Dan di pasar Majinah ini digelar selama 10 hari seusai Uqad. Di situ mereka berdagang, juga masih ada yang pamer syair. Selesai di pasar Majinah, baru berangkat ke Mekah untuk haji. Ini kebiasaan masyarakat Arab ketika itu. Sehingga Dzulqa'dah bagi orang Arab adalah hari pesta, ya. Dan mereka banyak mengadakan perlombaan-perlombaan, ya. Sama seperti di tempat kita ya. Sebelum 17 Agustus itu dari mulai tanggal 1 Agustus orang sudah merangkai aneka acara. Begitu 17 Agustus, yaudah tinggal upacara. Sebelumnya ada lomba ini, itu sebelum kemerdekaan. Nah, masyarakat Arab ketika itu mereka menyelenggarakannya di Dzulqa'dah. Pra-haji. Rame mereka, banyak pesta. Nah, begitu selesai haji, Muharram pulang. Maka para sahabat menjadikan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah karena Muharram merupakan bulan tepat seusai kaum muslimin melaksanakan kegiatan haji. Lalu masuklah tahun baru. Dan ini merupakan usulan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.